Jadi pembicara utama kita pada hari ini adalah Ibu Erni Diah Kusumaning Ayu Imperiani. Beliau adalah dosen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FPBS UPI sejak tahun 2010. Beliau telah mendapatkan gelar sarjana sastra dari UK Petra dan menyelesaikan program magisternya di bidang Teaching English to Speakers of Other Languages di Monash University pada tahun 2009. Dan beliau selama ini dipercaya mengampu mata kuliah speaking, di antaranya speaking for social interaction, speaking in professional context, dan juga speaking for specific academic purposes. Minat penelitian beliau adalah seputar World Englishes, baik dalam kajian linguistik maupun linguistik terapan. Dan karya-karya beliau di bidang tersebut dipublikasikan di jurnal-jurnal, di antaranya Indonesian Journal of Applied Linguistics, Policy Features in Education, English Language Teaching, Educational Journal, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, dan juga Rangsit Journal of Education. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi tentang public speaking yang berjudul Public Speaking 101, The PDP in Hosting Academic Events. Nah, tanpa menunggu lama lagi nih, kita sapa dulu kali ya pembicara kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi baik. Asla. Udah terdengar Pagi, jelas Bu. suara saya? Jelas, Bu. Sebelumnya gimana nih kabar Ibu? Apakah udah siap nih untuk hari ini menyampaikan materinya kepada teman-teman semua di sini? Siap ya, semangat pagi. Dengar Iya. suara Asla jadi semangat. Baiklah kalau begitu. Sepertinya karena tadi Bu Erni bilang udah siap dan sepertinya teman-teman di sini juga udah nggak sabar nih untuk mendapatkan materi dari pembicara utama kita yang luar biasa ini. Maka dari itu untuk Bu Erni saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Asla sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa judul materi saya di episode 2 webinar Public Speaking ini berjudul Public Speaking 101, The PDP in Hosting Academic Events. Apa sih PDP itu? Mungkin penasaran ya, dari awal apa sih PDP gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin survei kecil-kecilan ya. Mungkin nanti host bisa atau panitia atau MC bisa bantu survei, bisa ditampilkan sekarang. Jadi ada 2 pertanyaan, jadi mungkin nanti dipilih ya. Silakan, mudah nih pertanyaannya. 1, apakah Anda pernah menjadi MC? Kemudian 2, apakah Anda pernah menjadi moderator? Oke, terlihat ya, sudah terlihat di layar Anda di Zoom. Ya, oke. Nah, ini jawabannya itu belum pernah 51% dan pernah 49%. Moderator hampir ya 79% pernah menjadi moderator. Oke, ya. Terima kasih. Jadi MC udah ya banyak ya, 51%, 49%, 49% lumayan ya. Tapi lebih banyak menjadi moderator. Oke, kalau boleh tahu, ya boleh. Terima kasih Pak Rizky. Nah, kalau boleh tahu mungkin dijawab lagi di chat box ya. Untuk MC ini MC apa ya? Mungkin bisa disampaikan di chat box. Silakan yang tadi menjawab pernah menjadi MC sebuah acara apa. Kemudian event organisasi, oke, open house, wedding, oke, organisasi, webinar, oke, organisasi, 17-an, oke. Kalau yang moderator, jadi banyaknya MC dan moderator organisasi, oke, organisasi, oke. Baik, terima kasih partisipasinya. Oke, sekarang kita MC presentasi. Oh, jadi mungkin akademik ya di sini. Oke, academic event. Oke, terima kasih. Saya akan share berbagi layar. Sudah terlihat di
Zoom. Asla, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah, oke. Nah, ini ya judulnya tadi ya. Jadi PDP itu apa sih gitu ya? Let's get to it ya. Sekarang yang dimaksud dengan academic events, oh wait, sebentar. Yang dimaksud academic events di sini apa saja sih gitu ya? Academic events atau kegiatan akademik itu bervariasi dari conferences gitu ya, konferensi, kemudian workshops, kemudian seminar, bisa juga roundtable discussions, focus group discussions, simposium, kolokium, itu adalah contoh berbagai macam kegiatan akademik. Namun di sini saya tidak akan membahas lebih jauh perbedaan dari masing-masing kegiatan akademik ini ya, yang pasti mereka saling berkaitan, mereka punya keunikan masing-masing, dan ada dua posisi penting ya yang berperan dalam academic events yang membuat lancarnya atau suksesnya sebuah acara, yaitu MC dan moderator. Tentunya selain tim yang sangat solid ya dari panitia atau penyelenggara kegiatan. Nah, MC itu apa sih gitu ya? MC kalau menurut KBBI itu adalah bisa dikatakan sebagai pewara ya atau acara, meskipun keduanya berbeda tapi saling berkaitan, yang bertugas misalnya memandu acara gitu ya, menyampaikan urutan kegiatan, agenda kegiatan. Sedangkan moderator adalah seseorang yang bertugas memandu atau memimpin sesi diskusi. Memandu biasanya saya suka menggunakan kata mengatur jalannya lalu lintas diskusi gitu ya, kayak traffic controller, tapi ini traffic controller at academic events gitu ya. Nah, MC selain sebagai seseorang yang menyampaikan rangkaian atau susunan acara, itu juga memandu bahwa acara itu sukses dari awal sampai akhir gitu ya, dan memastikan bahwa acara tersebut berlangsung dengan lancar. Sedangkan moderator mirip dengan MC sebenarnya, hanya moderator mempunyai tugas tambahan misalnya maintaining the flow of communication between speakers and the audience. Jadi biasanya nanti ada sesi di mana ada sesi diskusi gitu ya. Seorang moderator bisa juga menjadi MC atau seorang moderator yang memandu dari awal sampai akhir seperti itu ya. Jadi tergantung masing-masing tugas. Hanya biasanya moderator itu mempunyai tugas khusus. Misalnya pada saat pembicara selesai menyampaikan materi atau memaparkan materi, seorang moderator biasanya bertugas untuk memberikan semacam kesimpulan ya atau summary of what the speakers have presented. Nah, yang dimaksud dengan PDP tadi itu apa sih sebenarnya ya? Itu sebenarnya adalah pre atau before the event ya, pre-conference. Jadi pre-conference atau preparing before the event, kemudian nanti D-nya pasti kalian bisa tebak ya. Kira-kira D-nya apa? Kalau P-nya itu pre-conference, D-nya itu kira-kira apa sih? Silakan. During. Wah, ini ahli MC moderator ini atau sering tampil nih ya, salah satu pembicara ini ya. Ibu Isti, terima kasih. During, oke, during the conference. Kemudian P-nya lagi apa yang terakhir? Oke, Venita, post ya, post conference, post ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sekarang di bagian pre-conference for an MC. Apa yang perlu disiapkan sebelum acara gitu ya. Nanti ada pre-conference for an MC dan juga for a moderator. Kita lihat yuk. Yang pertama adalah know the event. Wait. Know the event. Jadi sebagai MC itu kalian harus tahu ya event yang akan kalian nanti pandu ya, akan kalian bawakan acaranya itu tentang apa gitu ya. Webinar kah, workshop kah gitu ya, atau roundtable discussion. Ini dalam konteks akademik ya yang saya katakan tadi. Nah, misalnya nama eventnya itu apa, itu penting ya tahu. Jadi misalnya konferensinya itu nama eventnya apa, judulnya apa. Kemudian diadakan oleh siapa, itu penting ya untuk kalian harus tahu, cari tahu dari awal. Kemudian dalam rangka apa.
Jadi sebelum kalian mulai MC itu penting untuk tahu semua informasi dalam kegiatan karena merupakan salah satu kunci kesuksesan seorang MC ya tahu eventnya seperti apa. Jadi bisa persiapan tahu apa yang akan disampaikan, kemudian mungkin you can know what's coming next gitu ya. Nah, caranya mungkin bisa berkoordinasi dengan penyelenggara acara. So, you may consider, for example, meeting with the people organizing the event, ya, going over the plan structure, for example, and then you may also review ya the agenda in details. Jadi kalian juga tahu ketika eventnya apa, kalian juga bisa menentukan dress code-nya seperti apa, apakah baju daerah, apakah pakaian resmi, seperti itu. Kemudian selain know the event, you need to know your responsibilities and role expectations ya. Jadi beberapa tugas utama seorang MC itu biasanya bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya sebuah acara. Jadi misalnya memastikan kegiatan atau event itu berjalan sesuai rencana, mengatur transisi antar segmen ya. Jadi keeping the event flowing and also bridging ya, bridging between segments of the event. Kemudian yang kedua mungkin juga bisa memastikan agar peserta tidak bosan. Tadi kan kita bisa lihat di awal nih Asla memberikan pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu begitu ya. Ini salah satu cara untuk berinteraksi dengan audiens ya. Jadi membuat mereka merasa nyaman di acara tersebut, kemudian menikmati acara yang diikuti. Jadi keeping the interest of the audience, kemudian making sure that they enjoy the show ya. Kemudian yang berikutnya bisa juga salah satu yang lainnya ya, helping the audience to feel respected gitu ya, merasa dilibatkan juga begitu ya. Kemudian engaging with them during the event. Lalu selain audience juga speakers. Jadi responsibility-nya juga try to make the speakers feel valued ya, bisa dibilang. Kemudian keeping the event on time itu penting ya. Mirip juga dengan moderator ya, nanti kita bahas juga. Nah, MC juga sama gitu. Dengan adanya rundown acara itu try to keep the event on time. Kemudian selain itu juga memastikan semua yang terlibat itu tahu gitu ya apa yang terjadi. Itu biasanya semua dari MC and what's happening at the event. Nah, untuk role expectation-nya sendiri sebagai seorang MC itu kalian diharapkan punya kreativitas nih dalam improvisasi dan memungkinkan adanya dialog dengan audience. Termasuk kalian harus siap dengan misalnya backup plan karena misalnya nih ketika seorang pemateri tiba-tiba hilang, misalnya ini konteksnya di Zoom meeting ya kan, sekarang banyak webinar seperti yang sedang berlangsung sekarang, misalnya saya tiba-tiba disconnected dan belum kembali gitu ya. Ada pengalaman yang unik di kelas saya gitu ya, it happen gitu ketika salah satu pematerinya itu hilang dalam artian disconnected, masalah dengan internet, kemudian tidak datang-datang, padahal ini waktu terus berlalu begitu ya. Nah itu ada backup plan gitu. Apa yang harus dilakukan? Misalnya apakah lanjut dengan pemateri berikutnya? Apakah ada semacam pertanyaan sambil menunggu supaya tidak krik-krik gitu ya? Mungkin ada kayak semacam pertanyaan terkait tentang topik yang akan dibawakan seperti itu. Jadi sambil menunggu gitu. Apa sih yang harus dilakukan? You are a practice public speaker. Jadi maksudnya apa? This means that you have to be prepared to improvise di sini ya. Kemudian sebagai MC ya mungkin karena dilihat orang banyak juga harus ramah juga ya. Remember to smile. Oke. Kemudian yang ketiga adalah you need to know the guests or the speakers and how to address them. Ini sangat penting juga ya, persiapan sebelum conference ya, jadi preparing before the event. Ketika harus menyapa, harus dipastikan nih, bagaimana menyebutkan tamu dengan benar, melafalkan nama mereka, begitu ya. Urutan tamu juga harus dicek,
apakah misalnya dalam konteks akademik di universitas, apakah rektor akan datang, apakah dekan datang gitu ya, apakah ada pejabat seperti menteri datang gitu ya. Misal yang datang kepala dinas ya, lalu nama lengkapnya siapa, gelarnya apa, jabatannya apa gitu ya. Karena penting dalam konteks Indonesia itu it matters gitu ya. Jadi mungkin konteks akademik ya di Indonesia itu penting gitu. Misalnya nama, gelar, jabatan itu biasanya penting untuk disebutkan. Sedangkan dalam konteks internasional, misalnya menggunakan bahasa Inggris, biasanya tidak lengkap juga tidak apa-apa gitu ya. Misalnya hanya nama dan gelar tanpa jabatan atau sebaliknya. But the important thing is that you need to make sure the way the name is pronounced and how do you say gitu ya. Jadi ketika tamu hadir juga dipastikan misalnya ada tamu penting nih hadir, ada namanya sedikit unik misalnya yang dari luar negeri begitu ya, dari apa yang unik misalnya dari Thailand atau dari Rusia atau dari Cina misalnya, itu agak susah kan misalnya pakai X gitu kan atau pakai Z. H gitu, Chow atau Zhao misalnya gitu mana gitu. Nah itu harus dicek pelafalan nama sebelumnya. Urutan nama juga ya bagi orang tertentu, misalnya orang Jepang itu urutan nama itu akan berbeda dengan yang terjadi di dunia internasional. Misalnya apakah biasanya kan first name last name gitu ya, tapi kalau di Jepang biasanya last name atau family name kemudian first name. Jadi harus dipastikan misalnya nih ada yang namanya Mr. Harada Takayuki gitu ya. Harada di sini adalah family name gitu ya, Takayuki nama first name-nya. Itu harus dipastikan apakah ingin disebutkan sebagai as it is gitu ya, Mr. Harada Takayuki atau Takayuki Harada. Seperti itu. So do your research and learn all the details about your invited guests and the speakers. Nah, nanti semua itu akan memberikan kepercayaan diri kalau Anda tahu bagaimana cara melafalkan gitu ya, and make you a better MC. And you can start by learning everyone's names and how to pronounce them. Jadi do research. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu stay organized. Jadi stay organized di sini buat semacam agenda gitu ya untuk event atau kegiatan, bisa dari rundown acara gitu ya, kalian bikin rundown acara, mungkin dari bisa koordinasi dengan penyelenggara acara ya, misalnya rundownnya seperti apa. Nah itu direview kembali, kemudian buat semacam script ya, prepare a script atau naskah tentang apa yang akan disampaikan, termasuk misalnya membuat semacam pengingat gitu ya, welcoming, perkenalkan para speakers, kemudian pengumuman-pengumuman. Nah ini mungkin Aslah, saya mau tanya nih, Aslah kan MC nih sekarang. Apakah Aslah juga buat naskah, prepare a script? Buat, Bu. Buat ya, jadi Iya. untuk menyampaikan nama seperti itu ya, judul materi. Oke, ya. Makasih. Jadi bisa naskah itu sebenarnya sangat penting untuk membantu kita itu tadi ya. Jadi to keep the event on time juga. Kalau misalnya kita nggak ada naskah, apalagi ini academic events itu sangat penting ya. Jadi urutan-urutan gitu ya berdasarkan dari rundown acara. Jadi ada rundown acara, ada naskah yang nanti akan setelah ini siapa yang tampil, setelah ini siapa yang tampil begitu. Oke, next pre-conference for a moderator. Mirip dengan MC, you need to first of all you need to get a copy of the agenda. Kalau tadi kan ada rundown juga ya. Nah ini juga seorang moderator harus tahu juga urutan acaranya. Jadi bisa minta rundown acara dari MC ataupun dari penyelenggara kegiatan atau panitia. And this will help you to plan your time actually as a moderator. Kan tadi sama ya, memandu jalannya diskusi, kemudian keep the event on time juga sama. Jadi punya copy of the agenda tuh tahu urutan-urutan acaranya. And you can actually know how early you'll need to arrive misalnya at the event. Kemudian it will give you an idea of what expected misalnya ya, expected on the day ya from you as the moderator. Kemudian mungkin bisa semacam mengingat atau menghafalkan urutan-urutan itu juga akan membuat Anda itu menghemat waktu begitu ya. Bisa atau keep the eye on the clock. Jadi bisa memastikan bahwa sesinya itu berjalan sesuai dengan rencana.
Kemudian yang kedua, ini tadi yang saya bilang, know your responsibilities and your role of expectations. Sama seperti MC, jadi kalian harus tahu ya, jadi apa sih tugas seorang moderator gitu? Apa yang membedakan moderator dengan MC? Kalau memang pada acara tertentu itu ada dua ya, ada MC, ada moderator. Jadi tugas saya apa gitu? Tugas utama MC memang biasanya adalah memimpin sesi ya, diskusi, mengatur jalannya lalu lintas, kemudian handling Q&A session seperti itu ya. Jadi biasanya tugasnya mulai memperkenalkan pembicara, gitu ya, memimpin atau memandu jalannya diskusi, kemudian bisa memfasilitasi audiens untuk bertanya, gitu ya. Nah, yang terpenting dari seorang moderator juga harus tahu role expectation-nya. Memang sebagai moderator itu kan yang memimpin jalan diskusi ya. Although you're a host ya, it doesn't mean that you're the center of attention gitu ya. Jadi you're a host but you're not the center of attention. The speakers are gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin perlu diingat jangan sampai seolah-olah moderator itu jadi speaker yang kedua gitu ya. Jadi kayak yang mengambil alih panggung gitu ya. Nah, jadi mungkin caranya bisa try to limit how much you talk gitu ya. And then if you have some expertise, maybe you can do it in a form of question. Misalnya kayak ini saya lebih tahu ini topiknya daripada speaker, tapi mungkin untuk memastikan itu bisa dalam bentuk pertanyaan gitu ya, daripada dalam bentuk monolog. Jadi misalnya, jadi bisa dikatakan bahwa seorang moderator tuh tugasnya adalah membuat si pembicara bersinar di panggung ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti pembicaranya mungkin mengatakan apa gitu ya. Itu bisa dalam bentuk pertanyaan daripada pernyataan seperti itu ya. Nah, jadi one of moderator's job itu tadi ada to have the speaker shine. Saya jadi teringat satu kutipan yang mengatakan bahwa you're not the hero, you are Yoda gitu ya. Kalau dalam Star Wars itu, kalau kalian suka Star Wars ya, jadi you are Yoda. Maksudnya apa? As the moderator itu you have the speaker becomes the heroes gitu ya, bukan Anda. Jadi itu tadi makanya salah satunya adalah to have the speaker shine ya, dan kalian harus tahu batasan-batasannya, jangan sampai sebagai seorang moderator itu take over the stage gitu ya, jadi menjadi speaker kedua seolah-olah. Itu penting sebagai seorang moderator. Kemudian yang terakhir adalah know the topic atau do research. Maksudnya begini, Anda sebagai seorang moderator juga harus tahu ya topik yang akan dibawakan atau disampaikan oleh pemateri itu apa sih, tentang apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak tahu banyak tentang topik ya silakan cari tahu, do research about it, karena akan dapat feel-nya ketika Anda tahu topiknya tentang ini gitu ya. Atau kalaupun tidak dapat, Anda bisa bertanya dengan orang yang lebih tahu gitu ya. Misalnya apa sih gitu ya topik tentang hosting academic event itu kayak apa. Misalnya ini topik yang sekarang ya, public speaking itu tentang apa sih gitu ya. Meskipun sering dengar si public speaking itu sebenarnya apa. Kemudian kalaupun Anda tahu tentang topik yang akan disampaikan oleh pemateri, itu tidak berarti bahwa Anda tidak perlu cari tahu lagi tentang topik yang akan disampaikan ya. Tetap menurut saya penting ya, tetap do research about it. Probably you can find potential question. Mungkin bisa mencari atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi muncul. Jadi katakanlah nanti misalnya tidak ada nih audiens yang bertanya, moderator bisa bertanya gitu, atau memberikan pertanyaan pada audiens untuk berinteraksi dengan mereka seperti itu. Oke, ini tadi pre-nya ya. Oke, sekarang during the conference, apa yang terjadi biasanya pada saat conference itu, ketika sedang berlangsung, biasanya seorang MC memberikan ini ya, pengingat ya, giving a reminder and announcement, kemudian membuka event ya, opening a conference, kemudian welcoming, thanking, inviting the speaker or the invited guest, distinguished guest to give misalnya
welcoming speech gitu ya, atau remark misalnya. Nah, lalu closing a conference. Ini ada beberapa yang bisa saya bagikan untuk expressionnya. Misalnya nih, reminder ya, kalau di konteks pandemi seperti saat ini, misalnya di Zoom, ekspresinya biasanya seperti ini ya. Ladies and gentlemen, the online conference, bisa dipilih ya, the online conference, or seminar, or workshop, ya apapun itu, nanti bisa disesuaikan, would be starting shortly, atau ladies and gentlemen, the online conference is about to start. Therefore, we would appreciate it if you could kindly turn off your microphone. Karena kan biasanya kalau di Zoom itu sering banget ya bocor dan segala macam. Nah itu pengingat. Nah kalau dalam bahasa Indonesia misalnya bisa menjadi hadirin yang terhormat, acara peluncuran buku akan segera dimulai. Kami mengingatkan agar para hadirin mematikan mikrofon atau pelantang ya mungkin ya, pelantang selama acara berlangsung. Terima kasih, biasanya gitu ya, untuk reminder. Kemudian untuk welcoming, thanking, and greeting. Ini ya, welcome to name-nya apa ya? Misalnya International Conference on Applied Linguistics, saya teringatnya Konaplin ya kalau ini. Jointly organized by, nah ini salah satunya ya. Kemudian as its themes ya. And this event is sponsored by gitu ya. And thank you all for coming to this event. Nah, biasanya kalau dalam konteks bahasa Inggris itu cukup apa ya sederhana. Misalnya hanya honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Nah, sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia mungkin perlu dibuat ya, misalnya yang terhormat direktur apa atau yang terhormat rektor Universitas Pendidikan Indonesia misalnya. Kalau misalnya tidak tahu pasti ya mungkin hanya jabatan rektor Universitas Pendidikan, kemudian wakil rektor bidang apa seperti itu ya. Jadi lebih detail lagi ya kalau dalam bahasa Indonesia. And then inviting, ini misalnya the first speech about comes from siapa misalnya the chair of the first speech mungkin dari tergantung misalnya the dean of the faculty bisa ya, atau the rector of universitas apa begitu ya. We would like to invite Mr. siapa atau Bapak, boleh ya kalau dalam konteks bahasa Indonesia kita bisa menggunakan Bapak, Profesor siapa gitu ya, to deliver her address. Kemudian selain itu, oke, terima kasih Aslah pengingatnya. Giving announcement, the room capacity for each parallel session is limited ya. Ini juga pengumuman-pengumuman lain. Mungkin kalau bahasa Indonesia bisa setelah ini akan ada door prize atau apa itu ya. Kemudian ini untuk moderator biasanya sama, tugasnya memberikan reminder ya, pengingat. Kemudian chairing a session, handling QA session, closing a conference atau handing over to MC, kembali lagi ya. Saya kembalikan ke MC biasanya seperti itu. Expressionnya, usual expressionnya misalnya ini sama ya. Ladies and gentlemen, before we start, I'd like to remind you to turn off your microphone or communication devices. Sharing the session, nah ini before the presentation begins, please allow me to introduce the speaker or read the short bio of our speaker. Without further ado, let's hear the presentation from. Nah, jadi sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan bio singkat dari pemateri siapa. Nah, kemudian thanking. Nah, ini handling ya. Kalau untuk di konteks di Zoom mungkin bisa berubah seperti ini ya. I'd like to remind all the participants if you have question anytime now, you can type it in Q&A box ya. Ada fitur itu biasanya atau di chat box ya. We will select and read your question to be answered by the speakers. Kalau kita luring mungkin akan berbeda lagi ya ekspresinya. Ini adalah beberapa ekspresi. Nah, yang terakhir tadi post conference. Post conference make time for self reflection. Jadi apa yang harus dilakukan ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi setelah tadi ya pre, kemudian during, kemudian post conference. Misalnya kalau acaranya satu hari nih, satu hari ya paling adanya refleksi diri ya. Tadi gimana saya melakukan ini, apakah sudah cukup baik, apakah apa sih tadi kendalanya segala macam. Nah kalau 2 hari, nah itu apa yang perlu diperbaiki agar besok event atau acaranya berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Seperti itu. Oke. Nah ini references and thank you. I'll stop share. Terima kasih, itu tadi materi yang saya sampaikan. Makasih Asla, saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Ibu Erni untuk presentasinya yang luar biasa ini, penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Baik, sekarang teman-teman semua kita akan memasuki ke dalam sesi Q&A. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya pilih. Iya, silahkan mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand saja. Udah ada satu dari Fatia. Ada. Oke, dari Fatia dulu dipersilahkan. Oke, terima kasih Asla. Bu Erni, saya ingin bertanya, waktu itu saya pernah pengalaman di MC, tapi kebetulan audiensnya itu kurang interaktif, jadi terus-terusan terkesan saya berbicara gitu, baik jadi MC maupun jadi moderator. Nah, kira-kira kita harus memperlakukan audiensnya seperti apa ya, bila mereka mau berinteraksi dengan kita, jadi nggak terkesan satu arah saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatia. Ini langsung saya jawab aja, Asla, atau bagaimana? Iya, Atau boleh ditampung? langsung Jawab jawab. ya, oke. Oke, Asla. Siapa? Fatia ya tadi. Nah, kalau boleh tahu acaranya apa ya? Acara akademik atau apa? Sebenarnya ini acaranya organisasi, Bu, dan sifatnya itu non formal, jadi buat happy tapi tetap malu-malu gitu ya dari audiens. Oke. Nah, acaranya luring atau daring ya? Daring, Bu. Daring ya, oke. Daring, terima kasih Fatia. Jadi kalau daring, kalau pas lagi krik-krik gitu mungkin bisa dikasih kayak semacam warming up activities gitu ya, atau gambits ya. Apa ya? Misalnya ada beberapa ya permainan gitu ya. Nanti seperti yang apa? Ada yang wheel of kayak wheel of fortune gitu, semacam itu. Nah, nanti itu bisa sih sebenarnya dengan games gitu ya, atau bisa langsung bertanya ke audiens. Misalnya nih acaranya apa ya, tentang tadi ini misalnya kayak saya ini kan ya fokusnya kan MC moderator. M ya, karena pembawa acara. Maksudnya saya pematerinya awalnya namanya E. Jadi mungkin bisa bertanya dengan, oke, saya ingin ini nih dari peserta yang namanya inisialnya berawal dari M, misalnya gitu. Nah, itu bisa sambil berinteraksi, sambil menunggu gitu. Terus kalau untuk moderator mungkin memang ya itu tadi, moderator itu apalagi moderator dalam acara akademik memang berinteraksi dengan audiensnya adalah setelah pemateri selesai membawakan selesai memaparkan memaparkan materinya, sorry. Nah, jika tidak ada pertanyaan, itu seperti tadi yang saya bilang, seorang moderator baiknya do research about the topic. Jadi kalau misalnya tadi tahu topiknya tentang apa, mungkin menggali. Atau tadi itu mungkin ada pernyataan-pernyataan yang sangat menarik dari pemateri yang bisa ditanyakan gitu. Tadi ada pernyataan yang menarik atau ada tadi kutipan yang disebutkan tuh menarik sekali. Itu mungkin bisa dijelaskan contohnya atau apa. Nah, itu sebenarnya memberikan ini ya peluang buat audiens juga nanti, oh kayaknya saya mau nanya ini gitu. Kalaupun nggak nanya, mungkin bisa ditanya balik. Biasanya gitu yang sering terjadi kalau biasanya krik-krik nggak ada yang bertanya ke materi, itu oke, kalau gitu saya mau tanya nih sama audiens. Langsung kaget, langsung lumayan lah ada ini. Itu kalau yang sebagai moderator ya. Begitu Fatia? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Fatia. Sekarang mungkin Ariel dipersilakan untuk menanya. Baik, terima kasih Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan terkait ketika kita menjadi puara gitu buat MC ketika dengan orang yang memiliki jabatan atau penting. Nah, kira-kira ketika pembacaan gelarnya itu Bu, apakah dibaca juga semua atau mungkin hanya disebutkan saja misalkan SS-nya, atau kalau misalkan dari luar kan ada MA, nah itu apakah perlu dicari tahu terlebih dahulu MA itu kepanjangan dari apa atau gelar yang lain? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ariel pertanyaannya. Iya, memang pembacaan nama termasuk gelar dan jabatan itu sangat penting ya, terutama di Indonesia kalau yang saya perhatikan gitu, karena ada beberapa kasus misalnya ketika salah satu pewaranya itu tidak menyebutkan gelar gitu ya, langsung wah ini tidak bisa ini gitu, ada chat khusus gitu. Nah,
Nah, itu sebaiknya dari awal, itu kan makanya tadi ada conference itu dari awal ketika mungkin briefing atau gladi resik, mungkin perlu dipastikan apakah menyebutkan nama, gelar, dan jabatan gitu, ataukah cukup misalnya seperti tadi yang saya bilang, kalau panjang biasanya kan yang diundang banyak nih, kayak misalnya kemarin itu untuk akreditasi ya, untuk akreditasi sebagai MC itu panjang sekali yang diundang tuh ada sekitar tuh kalau misalnya disebutkan semua itu mungkin bisa memakan waktu hanya untuk menyebutkan nama undangan gitu ya, daftar undangan. Nah, itu perlu dipastikan apakah pertama dilihat dulu apakah ada semacam protokoler terkait penyampaian nama, daftar nama undangan. Kalau tidak mungkin bisa hanya sebagai yang tadi ya, wakil misalnya tidak disebutkan namanya tapi rektor Universitas Pendidikan Indonesia, para wakil rektor, jadi tidak rektor 1, 2, 3 misalnya gitu ya, para wakil dekan dan para wakil dekan seperti itu. Nah, kalau untuk gelar dan itu sebaiknya ditanyakan juga apakah ini akan, biasanya kalau lengkap ya, kalau ada mulai dari S1 itu biasanya hanya gelar yang misalnya master dan gelar doktornya saja, jadi tidak lengkap gitu. Itu biasanya cukup dipahami ya. Jadi misalnya gelarnya lengkap nih, sarjananya tuh ada juga, soalnya ada yang misalnya pembicara gitu ya, atau daftar undangan yang dia S1-nya 2 double, itu minta disebutkan semua. Nah, itu kita ya memang sebagai MC harus gitu menyebutkan itu sesuai dengan yang diminta gitu. Seperti itu, Ariel. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand saja. Ada yang ingin dipertanyakan. Kalau nggak ada, saya boleh nanya, Ibu? Boleh. Ini bukan revenge ya. Tadi saya nanya Aslat tanya saya balik. Oh, sebentar. Ada yang raise hand nih. Boleh? Oh ya, boleh. Untuk Angga Ferdiansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Ferdiansyah, asal dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Jadi langsung aja ya Bu, izin bertanya. Bagaimana menjadi MC dan moderator yang berkesan untuk audiens, supaya kita tuh sebagai MC untuk next event kita bisa kepakai lagi gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya itu simple tapi sebenarnya sulit ya. Oke. Jadi begini, untuk menjadi MC atau moderator yang berkesan itu sebenarnya sih tergantung dari eventnya itu sendiri ya. Jadi yang pasti itu asal Anda bisa menempatkan diri seperti tadi ya, you know the event, tahu eventnya tentang apa gitu ya. Kemudian dari awal sampai akhir misalnya menyampaikannya itu maksudnya dari awal sampai akhir lancar, kemudian keep on time gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan nanti selain faktor-faktor lain ya, faktor-faktor lain seperti misalnya, meskipun tidak saya bahas di sini, misalnya faktor-faktor lain misalnya suara, kemudian voice projection gitu ya. Nah, itu ketika Anda bisa menempatkan diri sesuai dengan event yang terjadi, itu dengan sendirinya nanti penyelenggara atau yang lain-lain pun akan merasa puas gitu dengan apa yang sudah Anda lakukan sebagai pewara, baik sebagai pewara maupun moderator. Karena ada misalnya tadi ya beberapa kasus yang saya bilang jangan dilakukan sebagai seorang moderator, misalnya memonopoli gitu ya, memonopoli acara, menjadi speaker yang kedua gitu ya. Kemudian mungkin awalnya ya dari mulut ke mulut juga bisa sih ya. Kalau misalnya nanti Anda apakah akan dipakai lagi sebagai MC atau moderator. Biasanya kalau sudah nanti tampil di event yang satu, kemudian nanti akan dipanggil lagi untuk event berikutnya dan berikutnya, seperti itu. Angga? Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Apakah sepertinya udah dicukupkan kali ya, karena waktunya pun untuk sesi Q&A ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih banyak untuk Ibu Erni yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih Sama-sama banyak. Asla, terima kasih semuanya Iya, juga Ibu. yang telah berpartisipasi.